Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa, CGP dari Kabupaten Wajo, unit kerja SMP Satap Negeri 4 Takalala. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Menantikan kamu tersayang, ku berjuang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, satu orang cumi doa dulu. Siapa yang mau cumi doa? Ya, silakan ya. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatku marah. Terima kasih ya, sudah coba. Terus untuk kehadiran, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oke, ada Suci, Sobira, yang lain hadir semua ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi ini, saya akan bertanya. Saya mau cek dulu apa kalian masih ingat pelajaran sebelumnya, pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Materi apa yang dipelajari sebelumnya ya? Silakan orang. Jadi yang dipelajari sebelumnya itu adalah sistem organ dan organ. Nah, adapun untuk hari ini tujuan pembelajaran yang kita mau capai, bagaimana kalian bisa menjelaskan konsep lingkungan dengan komponen-komponennya. Jadi nanti ada gambar yang ditampilkan, kemudian kalian lihat apakah ini interaksi lingkungan yang seperti apa, ekosistem kah atau apakah, ekosistem alami kah atau ekosistem buatan. Kemudian kalian melakukan pengamatan, ada nanti gambar di LK-nya. Kemudian bedakan yang mana abiotik, yang mana biotik. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Jadi berdasarkan survei yang saya kirim kemarin, jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Jadi itu pembelajarannya ada kaitannya dengan pembelajaran di SD. Nah, saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Untuk kelompok A, Leni, Andra, Ria, Nurfalia, sama Mira. Itu untuk kelompok A. Terus kelompok B, Nur Amelia, Tiara, Ali Fardan, dan Suci. Kemudian kelompok C, Novi, Fitri Adelia, Denis, dan seterusnya. Kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Nah, terlebih dahulu kita menghentikan semua kegiatan. Saya mau kalian menenangkan diri dulu dengan cara menarik nafas pelan-pelan melalui hidung, kemudian menghembuskan melalui mulut. Jadi tidak apa mungkin dibuka dulu maskernya, ya. Dan sebentar baru praktekkan. Nanti saya berikan apa-apa. Jadi 3 kali kita tarik nafas melalui hidung, baru hembuskan melalui mulut. Tarik lagi satu kali, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan lagi. Bisa dibuat kita? Nah, sekarang kita mulai. Saya hitung 1, 2, 3. Hembuskan lagi. Tarik lagi. Hembuskan lagi. LKPM yang saya bagikan, ada LKPM yang saya bagikan itu, kalian perhatikan di kelompok A, ada yang kurang jelas.
semiotik. Nah, sebagai penutup, Ibu akan membagikan refleksi pembelajaran. Jadi kalian bisa tulis bagaimana perasaan kalian pada hari ini, ya. Jadi kalian bisa menulis pengalaman kalian pada hari ini. Jadi saya akan bagikan ini per orang, ya, refleksi pembelajarannya. Saya akan bagikan refleksi pembelajarannya. Dapat refleksi pembelajaran itu pendapat kalian sendiri. Pendapat kalian sendiri tulis nih apa yang kalian pelajari, bagaimana perasaannya, kemudian ditulis. Jadi pengalaman belajar kalian pada hari ini, ya, perasaannya setelah belajar IPA pada hari ini. Silakan ditulis masing-masing. Dan tuliskan pengalamannya pada hari ini. Sekian untuk hari ini. Jadi saya minta sebelum kita tutup pembelajaran, kita ada berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi saya minta kembali yang memimpin doa tadi pada saat buka untuk memimpin temannya. Silakan ini. Pelajaran selanjutnya kalian bisa semangat. Jadi semoga kalian bahagia dan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak. Demikianlah tadi video aksi nyata saya tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat bahagia ketika saya menerapkan penerapan pembelajaran sosial emosional dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena selama ini ketika saya mengajar, saya tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan tidak menyelipkan KSE ke dalam RPP yang saya buat, di mana ketika saya mengajar, saya tidak memperhatikan keberagaman kesiapan siswa. Saya hanya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid, dan akhirnya hasil yang saya peroleh pun kurang memuaskan. Dan seperti yang kita tahu bahwa target pembelajaran kita menginginkan bagaimana murid bisa mandiri, bisa menemukan solusi permasalahan ketika diberikan sebuah pertanyaan, dan mereka akan secara mandiri menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Nah, bagaimana seorang pendidik bisa membuat pembelajaran itu bisa berguna? Nah, bagaimana membuat murid menjadi nyaman dan tidak merasa bosan, tidak tertekan ketika berada di dalam kelas. Nah, di masa yang akan datang kita mengharapkan sebagai seorang guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas, di mana kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini yang diselipkan dengan pembelajaran sosial emosional menjadi solusi setiap permasalahan yang ada di kelas, di mana pembelajaran berdiferensiasi bisa memperhatikan kesiapan murid, profil belajar murid, dan minat belajar murid. Selain itu, produk yang dihasilkan pun juga berdasarkan dengan keterampilan masing-masing dari murid. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh murid, dan murid bisa secara mandiri untuk menyelesaikan tugasnya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Perasaan saya ketika saya merencanakan pembelajaran sosial emosional ini yang saya integrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat senang, saya sangat bersyukur ketika saya masuk sebagai salah satu CGP, di mana saya menemukan banyak sekali materi-materi yang bermanfaat untuk saya terapkan ke dalam kelas saya, termasuk yang lebih khusus ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya, di dalam skenario pembelajaran yang saya buat, diselipkan kompetensi sosial emosional. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu model pembelajaran
yang memperhatikan keberagaman, kesiapan murid, dan membantu seorang pendidik bagaimana merancang proses pembelajaran yang memperhatikan kesiapan siswa, di mana pendidik bisa memberikan banyak bantuan atau dalam hal ini scaffolding kepada murid supaya murid bisa secara mandiri menemukan setiap solusi dari permasalahan yang diberikan. Nah, pada saat saya melakukan aksi nyata, semua siswa merasa senang ketika saya melakukan penerapan pembelajaran KSE itu yang saya selipkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ketika saya berikan refleksi kepada murid untuk mengisi dengan emosi, rata-rata mereka menulis dengan emosi bahagia, dengan emosi senyum, dan mereka menginginkan bahwa semua mata pelajaran akan menggunakan model pembelajaran ini, akan menggunakan strategi pembelajaran ini, yakni pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya sangat senang sekali, saya sangat bersyukur ketika saya memperoleh materi ini dalam CGP. Saya akan berusaha bagaimana saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman, bagaimana saya bisa mengimbas apa yang saya tahu kepada teman-teman agar mereka bisa mengaplikasikan penerapan pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira dari saya cukup. Terima kasih banyak guru penggerak, terima kasih atas semua materinya yang diberikan kepada saya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.